Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tentang implementasi Pancasila di sekolah dasar. Sebelum saya menunjukkan terkait implementasi Pancasila, saya akan sedikit membahas tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Seperti yang tertera teks di belakang saya, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 sila dari Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga mempunyai sebuah kedudukan seperti teks yang tertera di belakang saya. Kedudukan pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana Pancasila dianggap sebagai jiwa bangsa Indonesia karena mewakili nilai-nilai dasar yang mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Kedudukan yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila yang dianggap sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai yang menggambarkan identitas dan karakteristik masyarakat Indonesia seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan, membentuk landasan moral dan etika yang menjadi bagian integral dari kepribadian bangsa. Kedudukan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila yang dianggap sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia karena mencakup nilai-nilai yang membimbing individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip Pancasila yang memberikan arahan moral, etika, dan norma yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Kedudukan yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila yang diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan dan penafsiran hukum di negara ini. Hukum yang dibentuk akan diterapkan di Indonesia seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila termasuk keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan. Kedudukan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena menciptakan dasar bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep ini, Pancasila menjadi titik temu dan kesepakatan bersama untuk membangun negara yang adil, demokrasi, dan berpersatuan. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila mencerminkan komitmen kolektif untuk menghormati nilai-nilai dasar, mengamankan keberagaman, dan mencapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional. Kedudukan yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan berpersatu. 5 asas dalam Pancasila mengarah pada prinsip-prinsip keadilan, sosial, demokrasi, dan persatuan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan visi panjang untuk perkembangan positif dan harmoni di Indonesia. Itu semua adalah sedikit penjelasan dari kedudukan Pancasila. Selanjutnya, ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara seperti teks yang tertera di belakang saya. Fungsi yang pertama yaitu menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Fungsi yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Fungsi yang ketiga, memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Fungsi yang keempat, menerangi dan mengawasi keadaan
serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Fungsi yang kelima, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. Pancasila juga mempunyai 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi realita, yang artinya nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme, artinya kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Dimensi yang ketiga, dimensi fleksibel, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Oke, terima kasih. Itu semua adalah sedikit penjelasan dari materi Pancasila. Sekarang saya akan menunjukkan implementasi Pancasila dengan beberapa video. Berikut adalah videonya.